online dapat ditransfer ke rekening gereja GBI My Home Rawasari, BCA dengan nomor rekening 380467111 atas nama GBI Rawasari. DCMB Niaga dengan nomor rekening 80094039900 atas nama Gereja Bethel Indonesia Jemaat Rawasari. Sekolah Tinggi Teologi Real Batam telah membuka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2021-2022. Sekolah Tinggi Teologi Real Batam telah terakreditasi oleh BAN PT dan membuka program studi S1 untuk sarjana teologi, sarjana pendidikan agama Kristen, sarjana pendidikan Kristen anak usia dini, membuka program studi S2 untuk magister teologi dan magister pendidikan agama Kristen, membuka program studi S3 untuk doktor teologi. Daftarkan diri Anda segera dengan menghubungi panitia penerimaan mahasiswa baru kampus STT Real Batam di lantai 3 dan 4 gedung House of Glory, Eden Park, Jalan Ahmad Yani, Taman Baloy, Batam Kota, Batam, Kepulauan Riau, atau melalui nomor telepon di 0811 7000 154. Klinik Pratama Rumah Sehat Bethel tersedia poliklinik umum atau rawat jalan, poli gigi, poli kebidanan, dan pelayanan apotek. Melayani home care atau kunjungan rumah, pelayanan on-call, pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan nifas, polikia dan KB, perawatan gigi, cabut gigi, tambal gigi, scaling gigi, pemeriksaan darah sederhana, gula darah, kolesterol, dan asam urat. Dan yang terakhir, konseling. Klinik Pratama Rumah Sehat Bethel telah hadir pelayanan BPJS Kesehatan. Bagi Bapak Ibu yang ingin info lebih lanjut mengenai BPJS, dapat menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Klinik Pratama Rumah Sehat Bethel telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Berikut cara perubahan fasilitas kesehatan. Klik ubah data peserta dan klik fasilitas kesehatan tingkat 1. Klik perubahan satu keluarga, klik Provinsi Kepulauan Riau, klik kota atau kabupaten, dan klik fasilitas kesehatan dengan memilih klinik rumah sehat Bethel, dan simpan. Klik saya setuju, dan klik selanjutnya. Bapak Ibu tinggal menunggu kode yang akan dikirim melalui SMS. Untuk melakukan perubahan data ini, Bapak Ibu silakan mendownload aplikasi mobile JKN di Play Store atau App Store. Untuk info lebih lanjut, Bapak Ibu dapat melihat di nomor yang tertera di layar kaca Anda. Shalom saudara, saya berharap kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai hati Bapa. Seperti yang kita tahu bahwa Allah menciptakan dan menempatkan manusia sebagai ciptaan yang istimewa dibandingkan dengan ciptaan lainnya. Manusia bukan sekedar diciptakan, tetapi dijadikan seturut gambar dan rupa Allah dan dihembusi dengan nafas kehidupan. Hubungan antara Allah dan manusia bukan hanya antara pencipta dengan ciptaannya, tapi sebuah hubungan yang istimewa, yaitu digambarkan seperti seorang bapa dengan anak-anaknya. Hubungan Allah dan manusia yang disamakan dengan hubungan bapa dan anak diajarkan Tuhan Yesus sendiri yang merupakan hasil dari karya penebusannya di kayu salib. Tuhan Yesus juga mengajarkan sebuah doa yang dikenal dengan doa Bapa kami, dan doa ini dimulai dengan menyebut Allah sebagai Bapa kami yang di sorga.
Dalam doanya, ia juga memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Dalam pengajarannya, ia memakai perumpamaan bapa dan anak seperti perumpamaan anak sulung dan anak bungsu. Inilah hubungan yang Allah ingin nyatakan kepada manusia ciptaannya, tetapi karena pemberontakan dan pelanggaran perintah Allah oleh manusia, maka hubungan ini menjadi rusak. Iblis memperdaya manusia dengan tipuan yang buat seolah-olah Allah berbohong dan tidak mau tersaingi oleh manusia. Iblis juga menyatakan bahwa manusia akan menjadi seperti Allah ketika memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Menjadi seperti Allah adalah sebuah hal yang membuat manusia tertarik untuk makan buah itu, sekalipun mengerti segala konsekuensi yang harus ditanggung dan hasilnya justru menghancurkan hubungan yang baik antara Allah dan manusia. Demikian juga hari-hari ini, iblis terus merusak gambaran Bapa Sorgawi dengan cara merusak gambaran Bapa Jasmani agar manusia kehilangan hubungan yang istimewa ini. Nah, berikut ini adalah kesalahan dari tindakan Bapa Jasmani yang merusak gambaran Bapa Sorgawi. Yang pertama, seorang ayah yang menggunakan otoritasnya dengan sewenang-wenang dan memberikan kasih bersyarat kepada anak-anaknya. Maka seorang anak akan sukar menerima dan percaya akan kasih Bapa Sorgawi yang tak bersyarat. Yang kedua, seorang ayah yang suka berbohong dan tidak menepati janji karena berbagai alasan yang dibuat-buat akan menjadikan anak-anaknya tidak dapat mempercayai janji-janji Bapa Sorgawi. Dan yang ketiga, seorang ayah yang tidak menyediakan waktu yang cukup dan berkualitas untuk anak-anaknya, yang akhirnya membuat anak merasa tidak dihargai dan tidak dapat mempercayai kasih Bapa. Sebuah hasil survei yang dilakukan di kalangan generasi muda Gereja Bethel Indonesia menyatakan bahwa ketika menghadapi masalah, hanya 30% yang bercerita kepada orang tuanya, sedangkan 59% lainnya bercerita kepada orang lain, dan 11% memendam masalah itu sendiri. Selain itu, 12,5% kaum muda GBI mengakui bahwa mereka memiliki hubungan yang buruk dengan orang tua, dan 43% tidak ingin memiliki pasangan hidup seperti orang tuanya. Anak yang orang tuanya bercerai memiliki potensi 2 kali lipat lebih besar mengalami hubungan yang buruk dengan orang tuanya dan berkeinginan untuk bunuh diri dibandingkan dengan anak yang orang tuanya tidak bercerai. Pengakuan dari mereka yang memiliki hubungan yang buruk diakibatkan karena tersakiti oleh kata-kata yang diucapkan orang tua, mendapatkan pukulan fisik, merasa orang tua tidak memiliki waktu yang cukup bagi dirinya, dan tidak bisa menjadi teladan. Pada kenyataannya, tidak semua orang dapat memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa. Ada keraguan bahkan penolakan untuk menyebut Bapa karena pengalaman-pengalaman yang buruk dengan orang tuanya. Hal ini menyebabkan banyak dari kita tidak dapat memiliki hubungan yang dekat dengan Bapa Sorgawi. Padahal Alkitab memberikan gambar yang sangat jelas bahwa Allah adalah Bapa yang sangat mengasihi manusia. Supaya kita mengalami kasih Bapa, kita bisa mulai dengan menerima kasih-Nya yang utama yang dinyatakan melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa dan menyediakan keselamatan yang kekal bagi kita. Di kayu salib, Tuhan Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabatani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus ditinggalkan Bapanya supaya kita semua bisa diperdamaikan dengan Bapa Sorgawi dan mengalami pemulihan dalam hubungan kasih Bapa. Matius 7 ayat 11 berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapa di sorga tidak akan mengecewakan anak-anaknya. Kasih Bapa Sorgawi melebihi kasih seorang Bapa jasmani dan mampu memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Dan bagian terbaiknya adalah Bapa memberikan Roh-Nya sendiri kepada anak-anaknya sebagai penasehat dan penolong. Amsal 14 ayat 26 menjanjikan bahwa dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Bapa memberikan perlindungan kepada anak-anaknya untuk bisa hidup sesuai dengan rencananya dan mencapai kesempurnaan dalam panggilannya. Maka dari itu, mari kita percaya bahwa Bapa Sorgawi adalah Bapa yang sangat mengasihi umatnya dan mengalami kasih Bapa melalui perjumpaan pribadi dan kehidupan yang berjalan bersama Dia. Mengalami janji-janji Allah dan melihat kesetiaan Allah terbukti membuat kita bisa mempercayai Dia dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Bapa memberikan Roh Kudus-Nya agar kita percaya akan kasih Bapa dan mampu untuk mengampuni orang-orang yang pernah merusak gambaran Bapa yang baik serta memulihkan hati kita menjadi baru untuk bisa mengalami kasih Bapa yang sempurna. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, jemaat Tuhan. Bisa melambaikan tangan dengan saya. Shalom semuanya.
Kita akan mulai ibadah online kita bersama-sama. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu. Kalau sampai saat ini kami ada sebagaimana ada, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Selalu kami akan naikkan ucapan syukur kami ke rumah-Mu Tuhan sebagai korban syukur kami Tuhan. Tanda ucapan terima kasih kami atas semua apa yang Tuhan sudah beri. Terima kasih Tuhan, biarlah sukacita damai sejahtera Tuhan melimpah bagi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau memuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita tidak akan khawatir, sebab Tuhan senantiasa akan menolong dan memelihara kehidupan kita. Bisa katakan bersama-sama, amin. Tepuk tangan bersama-sama. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Sekali lagi katakan, jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan khawatir, sebab Tuhan akan menolong dan memelihara kehidupan kita. Dia senantiasa bersama-sama kita. Katakan kiri kanannya, jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di taman Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Katakan, aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di taman Dia hiasi. Amin. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Katakan sekali lagi, kamu jangan khawatir. Kamu jangan khawatir, burung di udara Dia pelihara. Kamu jangan khawatir, bunga di taman Dia hiasi. Kamu jangan khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di taman Dia hiasi. Amin. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Katakan dengan iman, aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Yang tidak khawatir akan pertolongan Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Karena Dia Allah yang luar biasa. Dia pencipta langit dan bumi dan tidak akan tergoyahkan.
bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Mari dengan iman katakan, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi apa? Tetapi Tuhan Yesusku, dengan keras, tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Yang dengan iman katakan, Shalala. Saya cinta Yesus, Shalala. Saya cinta Yesus, Shalala. Saya cinta Yesus, Shalala. Saya cinta Yesus. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Amin. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalala. Saya cinta Yesus, Shalala. Saya cinta Yesus, Shalala. Saya cinta Yesus, amin. Shalala. Saya cinta Yesus, saya cinta Yesus, saya cinta Yesus, saya cinta Yesus. Setiap kita adalah anak-anak yang tidak dapat digoncangkan karena Yesus adalah Bapa kita. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Di hari Selasa ada doa terobosan. Pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, doa ini akan dilaksanakan melalui aplikasi Zoom Meeting dan disiarkan secara langsung melalui YouTube channel GBI My Home Official. Dan akan dilayani oleh Mari kita bergabung di dalam KUL, Community of Love, komunitas gereja di mana kita dapat bertumbuh bersama dalam kerohanian kita, saling mendoakan dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Temukan KUL Anda di daerah terdekat atau dapat menghubungi Bapak Agustinus Sihombing. pada hari Sabtu ada doa puasa jam 10 pagi. Dan doa ini dilaksanakan melalui aplikasi Zoom Meeting serta disiarkan secara langsung melalui YouTube channel GBI My Home Official. Doa ini akan dilayani oleh
Ibadah Hari Raya Minggu gereja kita tetap diadakan secara online sebanyak 3 kali, pada pukul 8 pagi, pukul 11 siang, dan pukul 5 sore. Semua ibadah akan disiarkan langsung di YouTube channel GBI My Home Official. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan doa, konseling, bahkan pelayanan diakonia lainnya, gereja dan sekretariat telah menyediakan layanan doa tersebut dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Akan diadakan pemberkatan nikah Saudara Nelson Lumban Raja dengan Saudari Pesta Rohanita Tobing pada bulan Agustus 2021 di GBI My Home Rawasari. Akan diadakan pemberkatan nikah Saudara Harry Henhen dengan Saudari Jessica Fani pada tanggal 26 September 2021 di Restoran Nelayan Tanjung Pinang. Bagi Bapak Ibu, jika keberatan dengan pemberkatan pernikahan ini, dapat menghubungi sekretariat. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dari tempat ini Tuhan, kami terus menopang bangsa kami Indonesia. Shalom Indonesia. Diberkatlah bangsa kami Tuhan. Kami percaya Bapa yang baik, kuasa-Mu lah Tuhan yang sanggup mengubahkan kehendak-Mu yang terjadi atas bangsa kami Tuhan. Berkati pulaunya, berkati lautnya, berkati terkhususnya ekonomi bangsa kami. Kami percaya Bapa yang baik, kekayaan alamnya Tuhan semakin Tuhan berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa buat pemimpin bangsa kami Tuhan, kesehatan, kekuatan dari Ilahi menyertai pribadinya. Sanggupkan dia Tuhan untuk bisa memimpin rakyat yang ada di Indonesia Tuhan. Biarlah Engkau terus bersama dia Bapa yang baik, supaya dia Tuhan bisa melakukan apa menjadi kerinduan Tuhan atas bangsa kami. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau nyatakan Pentakosta ketiga atas bangsa Indonesia Tuhan, sehingga pemulihan demi pemulihan terjadi bagi generasi-generasi, bagi gereja-gereja Tuhan, bagi bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapa yang baik. Kami terus menopang Tuhan buat kota kami Tanjung Pinang. Diberkatilah kota kami Tuhan. Damai sejahtera sukacita menjadi milik kota kami. Karena kami tahu Tuhan, Tanjung Pinang milik Tuhan. Kami percaya Bapa yang baik, kuasa Ilahi ada bagi kota kami Tuhan, sehingga generasi-generasi Tuhan, setiap suku kaum bahasa yang ada di kota kami Tuhan mengalami hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji termulia nama-Mu Tuhan. Kami terus berdoa buat pemimpin-pemimpin rohani kami. Diberkatlah hamba-Mu Pak Niko Tuhan, Pak Johan, Pak Irwan Bapa yang baik, sebagai gembala sidang kami di tempat ini, bahkan seluruh wakilnya Bapa Tuhan. Engkau yang terus menyertai pemimpin-pemimpin rohani kami ini. Biarlah penyertaan Tuhan sempurna bagi setiap kehidupan mereka Tuhan. Berkati pelayanan mereka Bapa yang baik, dimanapun hamba-hamba-Mu ini melayani Tuhan, baik di bangsa-bangsa, di pulau-pulau Tuhan. Kapasitas pelayanan yang dari Tuhan, otoritas Ilahi Tuhan ada bagi setiap pemimpin kami Tuhan. Berkati kesehatan mereka, umur panjang menjadi milik seluruh pemimpin kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga terus berdoa Tuhan buat gereja Tuhan GBI My Home, dimulai dari pusat Bapa yang baik sampai ke cabang-cabang ranting Tuhan yang ada di pulau-pulau, bahkan perdesaan Bapa yang baik. Tuhan Engkau memberkati gereja-Mu. Kami percaya Tuhan, gereja Tuhan akan semakin Tuhan pakai untuk membawa generasi-generasi kami Tuhan mengalami keselamatan yang dari Tuhan, mengalami hadirat-Mu Bapa yang baik. Tuhan kami percaya, karena gereja Tuhan adalah milik Tuhan, karena gereja Tuhan adalah tubuh Kristus. Biarlah Tuhan lewat gereja GBI My Home Tuhan yang ada di pusat, bahkan di ranting cabang Tuhan, akan banyak jiwa-jiwa dimenangkan Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur di tahun ini Bapa yang baik, sekalipun keadaan pandemi Tuhan, tapi Tuhan izinkan seluruh umat-Mu bisa beribadah Tuhan secara online Bapa yang baik.
Tuhan, kami percaya lewat ibadah-ibadah kami Tuhan, biarlah Tuhan terus dipermuliakan Tuhan. Jadilah kehendak-Mu atas ibadah kami Tuhan. Segala pujian penyembahan yang dinaikkan di hadapan Tuhan, biarlah Engkau berkenan atas seluruh umat-Mu Bapa yang baik. Bahkan seluruh firman yang disampaikan para hamba-hamba-Mu Tuhan, melalui firman-Mu Bapa yang baik, setiap generasi kami, seluruh umat-Mu Tuhan yang mendengarkan Bapa yang baik, mereka dijamah, dipulihkan Tuhan. Terkhususnya ibadah kami yang ada di Tanjung Pinang GB My Home Tuhan. Bapa yang Kau memberkati ibadah kami Tuhan, ibadah 1 dan ibadah 2, bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani, pengurapan yang dari Tuhan menjadi milik mereka Tuhan. Engkau yang terus berkuasa Bapa yang baik, kerendahan hati menjadi milik mereka Tuhan, untuk bisa benar melayani Tuhan, bukan untuk melayani manusia Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Bapa yang baik seluruh ibadah kami ke tangan pengasihan Tuhan. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan, kehendak-Mu yang terjadi atas ibadah kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan meneguhkan, bahkan mengubahkan setiap paradigma, setiap orang-orang yang mendengarkan Bapa yang baik. Terpuji termulia nama-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan isi hati-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau mendahulukan perkataannya Tuhan. Segala firman yang taburkan Bapa yang baik semuanya berasal dari pribadi Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saatnya kita siapkan hati kita untuk kita bersama-sama memberikan korban syukur kita yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, kami mau katakan semuanya yang terbaik Tuhan beri bagi kami. Dan kami sangat percaya situasi apapun, musim apapun, Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kami. Sebab itu, segala apa yang ada di dalam hidup kami daripada-Mu, dan semua hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami bawa korban syukur kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang kami miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu. Hidup kami ini pun daripada-Mu Tuhan. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu,
persembahkan seluruh hidupku di atas mezbahmu. Segalanya yang ku miliki, katakan semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Mari dengan segenap hati naikkan syukurmu, terima kasihmu. Tidak dengan tangan yang ku datang ke hadiratmu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Katakan tidak dengan tangan yang hampa Tuhan. Kami sujud menyembah-Mu. Persembahkan seluruh hidupku di atas mezbahmu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang semua kami miliki hanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya mari segenap hati katakan segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu Tuhan, hanya untuk-Mu dan bagi untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Yang terbaik hanya bagimu. Sekali lagi dengan segenap hati katakan segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Yang terbaik hanya untuk-Mu Tuhan, kan ku bawa, kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Sekali lagi katakan kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya untuk-Mu Tuhan, hanya bagimu. Semuanya daripadamu. Mari kita yang menyadari akan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita, angkat suaramu umat Tuhan, persembahkan korban yang terbaik bagi Allah kita, Raja dan Bapa kita yang tak tergoncangkan.
setiap janjinya ya dan amin. Yesus, bawa hatimu, persembahkan korban syukurmu yang terbaik dari apa yang tak pernah kau lakukan. Buatlah sesuatu penyembahan yang terbaik dengan mengangkat suaramu. Sembah Dia dengan segenap hatimu. Engkau yang mengasihi Tuhan, sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Hanya Dia yang layak, Dia yang layak, Dia yang layak. Yesus yang layak disembah, Yesus yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Yesus yang layak terima korban syukur yang terbaik dari umat yang mengasihinya, yang mengalami setiap kebaikan yang Dia terima. Angkat suaramu hai umat Tuhan yang mengasihinya. Yesus, Yesus, Dia yang layak disembah, hanya Yesus. Sebab firman-Nya iya dan amin. Sekalipun kita tidak dapat melihat dengan mata kita secara jasmani, tetapi ingatlah bahwa janji Tuhan itu iya dan amin. Firman Tuhan tetap iya dan amin. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidup, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari katakan dari awal. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku. Katakan percaya akan kuasa-Mu Tuhan. Amin. Rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Hanya firman Tuhan yang meneguhkan hati dan kehidupan kita. Kata hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Sekali lagi katakan. Namun hatiku tetap memandang-Mu.
memandang padamu. Katakan, kau ada untukku, kau ada untukku, kau ada untukku. Yesus, kau selalu ada dalam hidup kami. Firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau memberi kesempatan kami sekali lagi untuk kami beribadah. Tuhan, Engkau tidak lupa anak-anak-Mu yang saat ini terbaring sakit oleh karena COVID, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di isoman. Aku berdoa supaya kiranya Tuhan sepanjang kebaktian ini Engkau melawat mereka dan menyembuhkan mereka. Bahkan ketika mereka masuk dalam perjamuan kudus, darah Yesus menyucikan, darah Yesus menyembuhkan. Terima kasih Bapa yang baik. Mari urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini mereka diberkati, mereka dikuatkan, dan mereka diteguhkan, mereka disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Mari angkat Alkitab kita deklarasikan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Katakan, amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Baik, Saudara, saya akan menyampaikan tentang serial The Return atau The Return series. Karena setiap kali saya bertemu dengan jemaat, maka jemaat bertanya, Pak, apakah penyakit sampar atau COVID-19 ini adalah tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali? Setiap kali susah, selalu saya ditanya itu. Saya jawab, ya, betul. Tetapi pertanyaan berikutnya, apakah Tuhan Yesus akan datang setelah COVID-19 selesai? Saya tidak tahu. Yesus pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Tetapi saya mau menyiapkan jemaat dalam serial yang agak panjang. Sebab saya belum pernah berkhotbah tentang serial ini. Dan saya berdoa supaya setiap saudara mendapatkan kebenaran yang biblical. Apa yang sudah jelas, saya sampaikan jelas. Apa yang tidak jelas, saudara, saya beritahu ini kira-kira terjadinya. Oleh karena itu saya berdoa supaya saudara tetap bisa menjaga kesehatan di masa-masa yang sukar seperti ini. Nah, itu sebabnya saudara mesti makan yang sehat, ya, sayur dan buah. Lalu kemudian saudara mesti tidur istirahat yang cukup dan olahraga setiap hari. Saya akan berbicara tentang rapture. Seharusnya kedatangan Tuhan kali kedua bagi gereja seharusnya menjadi berita sukacita. Sebab sama seperti seorang yang mau menikah dalam perkawinan, maka dia selalu menantikan kapan hari itu datang. Nah, buat saudara jemaat Tuhan nggak usah takut, nggak usah gelisah. Saya ketemu dengan beberapa jemaat justru ketika saya menyampaikan tentang serial The Return, banyak mereka yang berkata, Pak, saya takut. Jangan, justru ini kesempatan saudara bersukacita menanti kedatangan Sang Mempelai Yesus Kristus. Nah, doa saya kalau saudara takut, saudara mesti bebenah hari ini sambil saya cerita panjang dan lebar, saya minta supaya saudara bebenah. Nah, ada beberapa peristiwa selama masa 7 tahun. Saya akan mengulangi sedikit kemarin apa yang saya sampaikan kepada saudara. Supaya saudara bisa mendapatkan understanding yang baik, ya. Kemarin kita belajar ini masa kekekalan. Ya. Kemudian kita belajar ini masa perjanjian lama.
kemudian masuk atau disebut masa zaman anak, ini zaman anak ya, zaman Bapa, kemudian ini zaman anak, lalu kemudian Yesus datang untuk yang pertama kali. Kemudian ini disebut juga zaman gereja atau zaman Roh Kudus. Sebab Roh Kudus memimpin gerejanya selama periode tertentu. Lalu kemudian Alkitab menulis pada waktu pertama ini maka akan ada bunyi sangkakala. Yang pertama siapa Pak yang akan datang? Orang yang mati di dalam Tuhan akan bangkit. Lalu kemudian Kristus akan turun dari sorga, dan waktu Kristus turun dari sorga, maka kita akan bertemu di dalam awan-awan yang permai. Nah saudara, masa ini saya sebut masa tribulation. Dibagi dengan dua, saya gedein, samain gak apa-apa walaupun ini selama 7 tahun. Selama 7 tahun, kenapa Bapak bagi dua? Karena Alkitab menulis ini 3,5 tahun yang pertama dan ini 3,5 tahun yang kedua. Di masa ini disebut masa tribulation. Saya berdoa supaya saudara mengerti masa ini adalah masa yang disebut dengan masa tribulation atau disebut dengan masa aniaya besar. Nah sekarang saya mau cerita terlebih dahulu di masa rapture. Gereja Tuhan dibangkitkan, yang mati dalam Tuhan bangkit. Pertama terjadi. Yang kedua yang terjadi adalah Kristus turun dan orang yang masih hidup akan diubah oleh Tuhan dalam sekejap mata dengan tubuh kemuliaan dan bertemu dengan Tuhan menyongsong di udara. Inilah peristiwa yang disebut rapture. Nah, saya akan berbicara di 3 ini. Ada di area 3,5 tahun yang pertama dan 3,5 tahun yang kedua dalam 3 serial. Supaya saudara bisa menangkap dengan baik dan apa yang terjadi, sebab begitu banyak persoalan yang terjadi dan banyak orang yang tidak tahu. Itu sebabnya saya mau saudara mempersiapkan diri dengan baik. Saya akan berbicara apa yang terjadi di 3,5 tahun yang pertama. Ada beberapa peristiwa yang terjadi selama 7 tahun. Saya tidak bisa memastikan apakah terjadinya di sini, atau di sana. Selama 7 tahun ini saja yang saya mau sampaikan. Alkitab dengan jelas menyebutkan 3,5 tahun pertama dan 3,5 tahun yang kedua, atau 7 tahun. Peristiwa yang pertama, di bumi akan ada apa? Di bumi akan ada yang namanya aniaya. Jadi di masa ini, masa yang sangat mengerikan di bumi, karena gerejanya sudah diangkat. Kalau Roh Kudus dan gereja sudah diangkat, maka antikris sudah akan menyatakan diri. Sebab yang menahan selama ini sudah diangkat. Itu sebabnya saya berdoa supaya setiap jemaat yang mendengarkan kebenaran ini, saudara siapkan dirimu menjadi murid supaya saudara masuk di dalam pengangkatan atau rapture. Nah, apa lagi yang terjadi Pak di masa 7 tahun ini? Di masa 7 tahun ini, di udara setelah saudara rapture maka akan ada yang disebut dengan pernikahan anak domba di awan-awan yang permai. Di mana ayatnya? Wahyu pasal 19 ayat yang ke-7. Nah saudara, saya pengen kita mengerti apa sih Pak yang terjadi. Saya mau bicara pelan-pelan di bawah dan kadang di atas. Maksud saya begini, sekarang saya pengen supaya saudara mengerti ini. Apa yang terjadi, oke ya, saya akan melihat yang terjadi di bumi. Apa yang terjadi? Yang pertama adalah akan ada aniaya. Aniaya atau disebut juga akan terjadi kesukaran atau masa yang sulit terjadi di muka bumi. Kesukaran. Akan terjadi di bumi, ini yang di atas ya, di atas bumi.
Di sini akan terjadi 3 peristiwa, di bawah akan terjadi 2 peristiwa, yaitu aniaya dan kesukaran. Sekarang kita akan membaca beberapa ayat firman Tuhan yang akan menolong saudara untuk saudara bisa mendapatkan. Di dalam Wahyu pasal 6, ayat yang pertama, itu pembukaan pada waktu pasal 6 ayat yang pertama, maka Tuhan mulai membuka meterai yang pertama, meterai yang kedua dibuka, meterai ketiga dibuka. Saya pengen membaca ayat yang keempat mulainya. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Wah, waktu gerejanya diangkat, di bumi mengalami kesukaran dan kesulitan. Dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Ayat 5, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Saudara, di masa ini, ada banyak penafsiran, ada masa kesukaran, masalah pangan, masalah terjadi di muka bumi. Kesulitan di masa pangan di ayat yang keberapa Pak? Ayat yang ke-6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Saudara bisa bayangkan pada masa-masa tribulation, masa yang sangat sulit, udah terjadi masa sukar, terjadi penghukuman, tapi juga terjadi kelaparan. Saudara bisa bayangkan nggak? Sekarang saja begitu banyak orang yang mengalami kesulitan. Sekarang saya membaca ayat yang ke-8. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang. Saudara perhatikan, pada waktu meterai yang keempat dibuka, ketika anak membuka meterai yang keempat, terjadi pembunuhan yang besar-besaran. Siapa yang dibunuh? Ini pasti orang-orang yang tertinggal ketika dia mempertahankan keyakinannya tetap setia kepada Tuhan. Oleh karena itu nanti di tengah kelaparan, saudara, ada orang yang tetap setia kepada Tuhan dan dia harus mati karena kelaparan. Tetapi ada juga orang yang tetap setia kepada Tuhan dan tidak mau mengikuti antikris, maka dia mau tidak mau harus menderita dan akhirnya mereka mati dan dipenggal kepala mereka karena mereka tetap setia kepada Tuhan. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh. Saudara bisa bayangkan 25% mati penduduk dunia dibunuh oleh malaikat yang keempat. Dan dengan kelaparan, perhatikan. Pak, kematiannya apa? Pedang. Yang kedua, kelaparan. Yang ketiga, sampar. Dan dengan binatang-binatang buas di bumi, 1/4 manusia mati. Sekarang saya ingin membaca ayat yang ke-9. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, perhatikan ini. Jadi yang dibunuh tadi 1/4 muka bumi, di antaranya adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Karena dia mau mempertahankan. Siapa Pak mereka? Mereka orang yang tadinya di waktu rapture, saya sudah siapkan saudara, tapi ada orang yang tidak mau jadi murid, orang yang tidak mau setia, tidak mau menguduskan dirinya, tidak mau menjadi pelaku firman, dan baru sadar ketika semua diangkat, dia baru sadar, dan dia tidak mau kehilangan, dia tetap mempertahankan imannya, dan orang itu harus mati di masa 7 tahun ini. Ada yang matinya di 3,5 tahun yang pertama, tapi ada orang yang mati 3,5 tahun yang kedua. Nah, mereka itu siapa? Mari kita baca ayat yang ketiga, ayat yang ke-9. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah, artinya setia kepada Tuhan, dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Jadi, mereka tadi Alkitab menulis ada yang dibunuh karena pedang oleh malaikat. Yang kedua karena kelaparan. Yang tiga, mereka ada yang dibunuh karena mereka setia kepada Tuhan.
Tapi juga ada yang dibunuh karena sampar atau penyakit seperti COVID-19 hari-hari ini. Dan ada juga yang mati karena binatang buas. Kita tidak tahu siapa itu, saudara tidak tahu. Tetapi di antara mereka yang terbunuh tadi, ternyata di Wahyu pasal 19, di masa tribulation ini, ada orang-orang yang mati bagian yang pertama. Waktu Meterai 1-4 dibuka, maka hukuman Tuhan membunuh 25% penduduk bumi dengan penyakit sampar, dengan kelaparan, dan binatang buas. Wahyu pasal 9 yang tadi, Wahyu pasal 6 ayat 9 yang barusan kita baca. Meterai yang kelima mulai dibuka. Dan ketika meterai yang kelima dibuka, apa yang terjadi? Yang terjadi jiwa-jiwa mulai dibunuh, yang dibunuh di mezbah oleh karena firman Allah dan karena kesaksian mereka. Mereka berteriak, mereka berseru, ayat yang ke-10. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi sang penguasa yang kudus, yang benar engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Mereka sudah tidak tahan dan mereka melihat kebinasaan. Mereka melihat begitu banyak orang yang mati dan mereka berkata, Tuhan, kapan Tuhan membalaskan kepada pengikut antikris dan orang-orang yang jahat yang ada di muka bumi. Wahyu pasal yang ke-6 ayat 10, mereka berteriak kepada Tuhan, kapan Tuhan membalaskan darah mereka kepada penguasa di bumi, dan mereka diberi jubah putih. Kenapa diberikan jubah putih? Nanti saudara membaca di dalam Wahyu pasal 19, pernikahan anak domba harus semua memakai jubah lenan yang putih. Ini adalah orang-orang Kristen yang, siapa Pak yang dikasih jubah putih? Orang-orang Kristen yang tertinggal pada masa rapture. Itu sebabnya kalau saudara bertanya kepada saya, Bapak pengennya yang gimana? Saya pengennya semua jemaat. Mari katakan bersama saya, chat ya. Semua jemaat masuk dalam rapture. Bagaimana saudara? Chat. Saudara pilih yang mana? Kalau saudara pilih rapture, saudara tulis, saya pilih rapture daripada aniaya. Sekarang ini waktunya saudara preparation, sebab sudah ada tanda sampar. Kita tidak tahu, jangan-jangan nanti diteruskan dan Yesus datang betulan. Dan kita tidak tahu kapan dia datang. Tetapi yang saya mau pastikan kepada saudara, jangan heboh dengan kematian yang ada di sekitarnya. Jangan heboh dengan persoalan yang terjadi di luar, tapi persiapkan dirimu anytime kita dipanggil Tuhan, kita ready. That is the thing that you have to prepare together. Satu yang harus kita persiapkan menjelang kedatangan Tuhan. Nah, Wahyu pasal yang ke-6 ayat 12-17. Nanti saudara membaca lebih detail. Meterai yang ke-6 mulai dibuka. Pada waktu meterai ke-6 dibuka, apa yang terjadi? Gempa bumi yang dahsyat. Matahari menghitam. Bulan menjadi darah. Raja dan para pembesar serta orang-orang gentar akan hukuman Tuhan. Jadi kecuali aniaya, kecuali kesukaran, ternyata ada bagian yang ini ada. Yang ketiga adalah hukuman. Ngeri banget. Jadi di bumi ini terjadi yang pertama ada aniaya, yang kedua ada kesukaran, yang ketiga ada hukuman. Hukuman kepada siapa, Pak? Hukuman kepada orang yang tidak mau setia kepada Tuhan. Ada hukuman. Wah, ngeri sekali. Mereka gentar akan hukuman Tuhan. Nah, Alkitab menulis matahari jadi hitam. Saudara, matahari hitam itu adalah fenomena daripada gerhana matahari. Kalau bulan menjadi darah, itu fenomena gerhana bulan ya. Ini saya beritahu gerhana bulan. Posisi matahari, bumi dan bulan sejajar. Sehingga bayangan matahari atau cahaya matahari tidak sampai ke bumi. Ya. Dan cahaya daripada bulan tidak bisa dipancarkan. Inilah yang disebut dengan gerhana bulan. Gimana Pak? Biasanya merah, baru saja kita lihat. Bulan itu merah, bukan main di waktu malam hari. Tapi bagaimana gerhana matahari? Gerhana matahari, posisi matahari, bulan dan bumi. Bulan sekarang di tengah pada waktu dia mengitari, ada posisi di mana sentral menuju satu garis. Ini disebut gerhana matahari.
Apa yang terjadi ketika matahari tidak bisa menyinari bumi, maka tertutup dengan bulan, maka matahari nampak oleh kita seperti gelap. Ini Alkitab yang menulis. Tetapi kalau sekarang ini melihat ada bulan menjadi darah hanya sebuah fenomena. Matahari menjadi gelap sebuah fenomena. Tetapi nanti pada Wahyu pasal 6 ayat 16 sampai 17, bukan fenomena, but is real. Setiap hari tidak bisa lagi dilihat sejam, 2 jam, sehari, 2 hari, tapi matahari setiap hari jadi gelap. Dan bulan menjadi berdarah. Saudara bisa bayangkan kalau tanpa matahari, maka tumbuhan gak bisa hidup. Dan murka anak domba sudah menjadi menyala-nyala, dan mereka berteriak. Wahyu pasal 16. Saya pengen membaca ayat ini, ayat yang ke-16, 17. Saudara yang punya Alkitab bisa mengikuti saya, ayat 16. Waktu hukuman itu datang, murka anak domba datang, ayat 16 dan 17. Gantian ini. Dan mereka berkata yang diam di muka bumi, kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu, sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan. Wow. Jadi saudara perhatikan, di masa aniaya yang pertama, Tuhan sudah murka. Tuhan sudah tumpahkan murkanya. Dan orang-orang yang ada di bumi, dia pengen supaya tidak tertimpa pada gunung itu, tidak tertimpa pada hujan batu yang Tuhan kirim, atau tertimpa pada bencana yang datang, dan mereka minta supaya gunung segera menimpa dia dan mati, supaya dia tidak usah merasakan kesukaran dan hukuman yang datang dari Tuhan. Tapi ternyata tidak, gak bisa mati. Alkitab menulis, sekalipun mereka pengen mati, tapi mereka tidak mati. Kenapa? Karena memang Tuhan mencurahkan murkanya. Karena mereka tidak mau percaya kepada anak domba, kepada Yesus Kristus. Di dalam Wahyu pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai dengan ayat 8. Saudara, gereja di sini sudah tidak ada nih ya. Di sini sudah tidak ada gereja. Tetapi siapa yang akan bersaksi di 3,5 tahun yang berikutnya? Tuhan ternyata masih memberi kesempatan malaikat bersaksi. Yang kedua, siapa yang akan bersaksi? Yaitu orang Israel yang diberikan tanda. Saudara, Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai ayat 8, saudara bisa membaca ada 144.000 orang Israel yang dimeteraikan untuk menjadi saksi selama masa tribulation atau masa aniaya. Sekarang perhatikan saya ke depan. Pak, apakah nanti jumlahnya 144.000 genap? Saya tidak tahu tepatnya. Tetapi ini bisa menjadi figuratif. 144.000 itu artinya banyak orang Israel yang akan bertobat. Lalu diberikan meterai, jangan mati mereka sebab ada tanda meterai. Ini tanda yang diberikan, dia milik daripada Kristus. Lalu dia akan bersaksi. Ada yang bertobat enggak Pak? Ada, masih ada yang bertobat di kala itu. Nanti saya akan sebutkan pelan-pelan. Saksi orang-orang ini bersaksi tentang Yesus, dan banyak mereka yang masih bertobat karenanya. Bagaimana Bapak bisa tahu bahwa kesaksian mereka banyak? Itu di dalam Wahyu pasal 7 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-17. Maka ada sekumpulan lagi. Dari mana? Dari kesaksian mereka lah. Kumpulan besar orang yang banyak keluar dari kesusahan besar. Gelombang yang kedua. Ini adalah orang-orang yang keluar dari tribulation. Di masa tribulation, masa yang kedua. Dan bersama-sama dengan teman-teman mereka yang tadi tribulation tahap yang pertama, di pertengahan yang pertama, mereka suruh nunggu karena masih ada lagi yang bertobat setelah kesaksian malaikat dan kesaksian dari orang Israel. 144.000 kesaksian, bisa nominal, bisa juga figuratif, lebih daripada itu bisa saja. Mereka akan mengikuti dalam apa Pak? Mereka ini setelah selesai masa aniaya,
Alkitab menulis mereka akan mengikuti pesta kawin anak domba. Jadi pada waktu nanti di masa akhir 3,5 tahun, saya tidak tahu tepat apakah 3,5 tahun itu apakah kurang 10 hari atau kurang 7 hari atau kurang 1 bulan, saya tidak tahu. Tapi yang jelas di akhir ini maka akan ada di tepat di sini, saya garis yang warna kuning, ada orang-orang yang lolos, saya sebut lolos ya. Lolos atau tetap setia kepada Tuhan dan lolos dari aniaya, mereka nanti akan bangkit. Dan mereka akan ikut dalam pesta kawin anak domba. Saya sebut pesta kawin anak domba. Saya dulu berpikir apakah pesta kawin anak domba itu terjadinya 7 tahun? Maybe yes, maybe no, saya tidak tahu. Karena tidak dijelaskan lamanya. Tetapi apakah dia akan yang pertama ini menikmati pesta selama 7 tahun? Maybe. Maybe yes, maybe no. Tetapi di 7 tahun ini jelas sekali bahwa di akhir dia masih bisa menikmati pesta kawin anak domba. Berarti pesta kawin itu sampai akhir 7 tahun di awan-awan. Atau di kerajaan surga. Pada waktu kita menikmati pesta kawin anak domba, mereka nyusul. Yang mati yang pertama di 3,5 tahun yang pertama, dan 3,5 tahun yang kedua. Dan mereka mati, mereka akan nyusul bersama dengan kita, bertemu dengan Tuhan di awan-awan yang permai. Maka saudara akan nyanyi, ada pertemuan di udara, lagu yang tidak pernah saudara pernah nyanyikan. Lalu kemudian Yesus akan datang, ini peristiwa berikutnya. Yesus akan datang bersama dengan mereka, bersama dengan kita, bersama dengan orang turun. Dan mereka akan menjejakkan kakinya di muka bumi untuk melakukan peperangan yang disebut perang Hermagedon. Saya berdoa supaya saudara bisa menangkap dan mengerti pelan-pelan. Kalau ada saudara yang pengen bertanya, saudara bisa juga chat ya. Saudara yang pengen bertanya, saudara bisa masuk di komen supaya lebih, saudara bisa masuk di komen dan saudara mau bertanya tentang apa saja, nanti saya akan jawab pada sesi-sesi berikutnya. Dan mereka ini yang keluar dari kesusahan besar, mereka akan menikmati pesta kawin anak domba dan masuk dalam kebangkitan pertama. Jadi kebangkitan pertama ini ada banyak sekali. Orang yang pertama bangkit, saudara diubah, masuk semua di dalam kebangkitan yang pertama. Dan orang juga yang masuk dalam kesusahan besar, masuk dalam kebangkitan yang pertama. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, nanti saudara membaca dalam Yudas pasal 1 ayat 14 atau Zakaria pasal 14 ayat 5. Di sana dikatakan dengan jelas bahwa orang-orang yang keluar dari kesusahan besar, mereka pun akan ikut turun bersama dengan orang-orang yang ikut dalam rapture, orang yang mati dan yang diubah tubuhnya dalam sekejap karena masih hidup di muka bumi, lalu mereka akan turun bersama-sama dengan Yesus dan menjejakkan kakinya di muka bumi. Dan mereka akan mengalahkan pengikut antikris, dan perang itu disebut perang Hermagedon. Nah kemudian apa lagi Pak yang terjadi di 3,5 tahun? Sekarang ya perhatikan. Yang pertama tadi terjadi adalah di bumi akan terjadi aniaya, kesukaran, hukuman. Kemudian saudara di sorga tadi terjadi pertama. Apa yang terjadi Pak? Pesta kawin anak domba. Terus yang kedua terjadi apa Pak? Ini Alkitab tulis. Ada kursi pengadilan Kristus di sorga. Di dalam Wahyu pasal 4, saya sedikit balik dari sejak Wahyu pasal 4. Waktu Wahyu pasal 4, Yohanes melihat gerejanya dipanggil, naiklah kemari. Jadi ada pengadilan Kristus, ada tahta Kristus di sorga yang dilihat oleh Yohanes. Dan Yohanes menceritakan ada 24 tua-tua tersungkur di hadapan tahta itu, duduk di hadapan tahta dan menyembah Tuhan Yesus. Nah saudara, ini adalah penglihatan atau nanti saudara dan saya akan lihat bagaimana keadaan sorga yang begitu real. Saudara bisa menyaksikan dengan mata saudara sebab saudara sudah hidup
secara alam roh atau in the spirit realm. Saudara sudah masuk dalam manusia tubuh kemuliaan, so saudara bisa melihat surga itu real. Surga ternyata saudara nanti akan kaget. Surga itu kayak WTC gitu, ada kebaktiannya jelas, ada kayak kotanya jelas, ada tempat penyembahannya, ada tahtanya, ada kerajaannya. So real. Nah kemudian saudara, apa sih yang dilakukan? Perhatikan ini berikutnya. Saya sekarang mau cerita yang di atas. Apa sih Pak yang terjadi di atas? Yang terjadi di atas adalah ini. Semua orang akan datang menghadap tahta itu. Dan 1 Korintus pasal 3 ayat 11 sampai 15 pekerjaan mereka akan diuji. Dan ketika mereka diuji oleh api pekerjaan mereka tahan uji, maka mereka akan menerima upah bila pekerjaan itu tahan api. Kalau mereka tahan api, setiap orang akan menerima upahnya. Setiap orang akan memperoleh apa yang patut diterima. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 10, itulah yang disebut dengan upah. Berbeda dengan keselamatan. Keselamatan bukan upah. Keselamatan itu adalah anugerah. Tetapi kalau saudara sungguh-sungguh mengiring Tuhan, saudara melayani Tuhan, saudara sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, Anda akan terima upah. Apa sih Pak upahnya? Nanti baca semua ayat-ayatnya itu. Upah yang diterimanya itu adalah mahkota. Nah saudara, ada 5 macam mahkota yang disediakan bagi saudara. Ada 5 macam mahkota yang tersedia. Saya tidak tahu tepatnya di mana. Tetapi di masa 7 tahun itu Alkitab menulis ada 5 mahkota. Berarti di sini ini ada pemerintahan, ada tahta Kristus yang dilihat oleh kita semua. Lalu kemudian Tuhan Yesus memberikan mahkota. Mahkota gini ya. Memberikan mahkota. Ada 5 mahkota yang tersedia bagi saudara. Itu sebabnya saya tidak henti-hentinya mengajak saudara untuk selalu hidup kudus. Selesaikan semua dosa saudara. Baca firman Tuhan setiap hari. Jadikanlah dirimu menjadi murid orang yang setia mengikuti prinsip-prinsip firman Tuhan. 5 macam mahkota. Saya berdoa supaya menolong saudara. Mahkota yang pertama disediakan kepada orang yang setia sampai akhir. Atau orang yang tahan uji dan setia sampai akhir akan menerima mahkota apa Pak? Mahkota kehidupan. Saudara akan menerima mahkota kehidupan. Jadi kalau saudara sekarang mengalami kesusahan, ini belum apa-apa saudara. Ini ujian yang datang masa-masa hari ini itu belum apa-apa. Oleh karena itu Tuhan berkata kita mesti setia kepada Yesus sampai akhir. Apakah saudara mau menerima mahkota kehidupan? Bilang gini, aku mau tahan uji dan setia sampai akhir. Apapun yang terjadi, saudara tetap setia kepada Tuhan Yesus, tetap setia kepada firman-Nya, sekalipun masa sukar datang, saudara akan menerima mahkota kehidupan. Ada seorang hamba Tuhan namanya Josh Meyer, dia berkata begini, faithfulness is not doing something right once, but doing something right over and over and over and over. Jadi orang yang setia itu bukan mengerjakan yang benar cuman sekali disebut orang setia. No, orang yang setia adalah orang yang melakukan kebenaran. Dilakukannya sekali lagi, dan terus-menerus dilakukan. Pak, kalau gagal gimana? Apakah kita termasuk orang yang setia? Oh yes, kalau gagal, bangkit lagi. Jangan gagal, terus jatuh terus. Jangan. Gagal, bangkit minta ampun. Tuhan ampuni. You are a faithful person. Kamu adalah orang-orang yang setia. Yakobus pasal 1 ayat 12 menuliskan dengan catatan yang jelas. Dia tulis begini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan dan tahan uji. Karena mereka akan menerima apa saudara? Mahkota kehidupan. Wah, keren. Jadi saya berdoa supaya semua jemaat
yang mendengarkan kebenaran ini, Anda semua akan terima mahkota. Doa saya, saudara, apa sih kenapa saya nulis buku? Saya nulis buku ini supaya saudara tahan krisis, tahan uji, tahan pencobaan. Di masa-masa sukar, di masa krisis, stand firm, tetap berdiri, jangan goyah, dan jangan pernah tinggalkan sampai garis akhir. Jangan pernah tinggalkan Yesus sampai garis akhir. Jangan karena jabatan tinggalkan Yesus. Karena pacaran, karena tinggalkan Yesus. Jangan, please deh. Karena uang, bisnis, jabatan, jangan tinggalkan Tuhan. Setialah sampai garis akhir. Yang setuju katakan, amin. Saya berdoa supaya saudara semua tahan sampai garis akhir. Ada seorang hamba Tuhan namanya Karl Matis. Dia berkata begini, you will be blessed for your faithfulness. Kamu akan diberkati ketika kamu setia. You will be rewarded for your commitment. Kamu akan menerima upah atau menerima mahkota ketika kamu terus komitmen menjaga hidup saudara setia kepada Tuhan. There is no greater reward than for you to hear the Lord say, well done. Tidak ada satu upah yang hebat kecuali saudara ketika nanti ketemu Tuhan Yesus, dia berkata gini, engkau hambaku yang setia. Well done. Kamu telah mengerjakan semua dengan baik dan terimalah sekarang kerajaan. Terimalah sekarang mahkota. Wow. Saya pengen setiap kali nanti saudara dipanggil, saya ngintip, saya bisa lihat. Wow, itu teman saya. Wow, itu jemaat WTC. Wow, itu orang yang ikut Kersal. Wow, itu orang yang melayani. Wow, itu pengerja WTC. Saya pengen melihat waktu saudara dikenakan mahkota, saya menjadi saksinya dan saya melihat kebahagiaan saudara menerima mahkota itu. Dan ini kerinduan saya. Saya sebagai pemimpin, sebagai gembala, tidak ada kerinduan saya yang lain. Saya ingin membawa saudara menjadi tunangan Kristus. Ini kerinduan saya. Ini cita-cita saya. Kenapa saya mengingatkan saudara terus-menerus? Saya ingin semua saudara masuk dalam pengangkatannya. Dan saya bisa menyaksikan betapa senangnya kau terima mahkota yang Tuhan sediakan. Saudara bisa bayangkan gak waktu saudara senang? Saya bisa menyaksikan betapa bahagianya ketika semua saudara yang melayani dengan sungguh-sungguh dan Anda terima mahkota. Dan ketika menghadapi pencobaan yang hari ini belum apa-apa dan kau tetap setia kepada Tuhan. Saya berdoa supaya saudara setia sampai garis akhir. Itu sebabnya rindukanlah Tuhan setiap saat. Itu mahkota yang pertama. Ada mahkota yang kedua yang Tuhan sediakan. Dari 2 Timotius pasal 4 ayat 8 ada mahkota kebenaran. Apa itu mahkota kebenaran? Yaitu mereka yang merindukan kedatangan Yesus. Yang setiap kali dia berkata, Tuhan kapan kau datang? Aku rindu Tuhan. Itu sebabnya saudara, saya merindukan ada lawatan Tuhan yang terbesar sebelum Yesus datang. Itulah yang disebut dengan Pentakosta ketiga. Nyanyi ya sama-sama. Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah. Bersiapkanlah dirimu, sambut kedatangannya. Sama-sama katakan. Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah. Hari itu hari yang termulia. Angkat tangan kita, kata haleluya, Tuhan datang. Angkat dua tanganmu.
dalam kemuliaan. Angkat dua tanganmu dan berkata, bersama para tebusan sambut dia sang Raja. Segala suku, kaum dan bahasa nyanyi sembah sang Raja. Dia Yesus, Maranatha, datanglah. Maranatha, Maranatha, haleluya, Tuhan datanglah. Maranatha, dalam kemuliaan. Yes Lord. Bersama para tebusan sambut dia sang Raja. Segala suku, kaum dan bahasa nyanyi sembah sang Raja. Ya Yesus, Maranatha, datang. Ya Yesus, Maranatha. Ya Yesus, Maranatha, datanglah. Ya Yesus, ya Yesus, Maranatha, datanglah. Itulah kerinduan saya, kerinduan saudara. Nyanyikan lagu ini waktu saudara di rumah, waktu saudara mesbah. Sebab ada mahkota kebenaran yang menantikan saudara ketika saudara merindukan kedatangan Dia yang kedua kali. Yang ketiga, ada mahkota yang ketiga yang disediakan oleh Tuhan, yaitu mahkota abadi. Apa itu Pak mahkota abadi? Dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 25. Mahkota abadi diberikan kepada orang yang menguasai dirinya di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau orang itu bisa bertahan, dia bisa kuasai diri, tidak mudah marah-marah, tidak mudah maki-maki, tidak asal keluar ke binatang-binatang, maka saudara akan menjadi pribadi yang bisa menguasai diri. Saudara tidak ikut-ikutan kata orang, saudara tidak ikut-ikutan kata mereka, tapi saudara mengikuti prinsip-prinsip firman dan Anda bisa menguasai diri. Menguasai diri adalah buah roh yang bertumbuh dalam hidup saudara. Jadi dengan kata lain, siapkan dirimu untuk berbuah, bukan hanya bisa berdoa dalam bahasa roh, tapi bertumbuh lagi, berbuah. Saudara punya karisma, saudara punya karunia, tapi juga harus berbuah Roh Kudus yang bisa dilihat dan dinikmati oleh orang di sekitar saudara. Dan in the end ternyata ada mahkota spesial yang diberikan oleh Tuhan, namanya mahkota abadi. Wow. Ada seorang hamba Tuhan namanya Yosef. Wordin dia berkata, self-control is one mark of a mature person. Jadi dia berkata begini, self-control itu adalah salah satu one mark of a mature person. Orang yang dewasa. Jadi kalau saudara dan saya bisa menguasai diri, itu tanda bahwa saudara adalah Kristen dewasa atau murid. Yang keempat, Pak, apa yang keempat? Mahkota yang tersedia. Mahkota yang keempat yang tersedia adalah mahkota sukacita. Di mana Pak? 1 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-19. Yaitu mahkota sukacita diberikan kepada mereka yang bersaksi dan rajin memenangkan jiwa. Wow. Jadi ternyata orang yang rajin menginjil, orang yang rajin menceritakan Yesus kepada mereka, saudara jangan heran nanti waktu di sorga banyak orang berkata, Ci, kamsia ya, aku bisa kenal Yesus gara-gara kamu dulu, dan aku sekarang bisa bertemu dengan Yesus gara-gara pelayanan kamu. Saya masih ingat saudara, saya masih ingat. Saya kalau memenangkan jiwa itu ya, suka lupa, tapi saya tiba-tiba ingat. Satu hari saya bersama dengan Ibu Flora dari honeymoon di Australia, lalu kemudian saya pulang mampir dari Bali. Karena kalau biasanya dari Australia mampirnya ke Bali, transitnya, lalu baru ke Jakarta. Lalu di Bali saya ikut konferensi selama 3 hari. Lalu tiba-tiba saudara ada satu orang yang setiap kali Ibu Flora itu mau, karena saya tidak ada yang jemput, saya pakai go-car. Lalu orang yang jemput itu selalu saya ceritakan tentang Yesus. Sambil naik taksi, saya cerita Yesus. Setiap kali saya naik taksi, saya cerita Yesus. Pada waktu saya beritakan Injil,
Pertama kali dia berkata gini, semua agama juga sama Pak. Ya sudah, mau nggak kamu terima Yesus? Pak, semua agama juga sama. Nggak apa-apa, saya biarkan. Hari kedua, istri saya cari lagi gokar. Ternyata dia juga yang ambil. Walaupun mobilnya berbeda, tapi orangnya sama. Lalu Pak, Bapak tahu nggak ini Tuhan sudah mempersiapkan supaya Bapak mengenal Yesus dan Bapak diselamatkan. Nggak usah panjang lagi, to the point, langsung tantang. Dia tetap berkata, Pak, udahlah saya nganter Bapak. Nggak kebetulan, emang nggak kebetulan. Tapi udahlah, apa yang Bapak percaya, Bapak saja. Aku percaya dengan apa yang aku percaya. Lalu hari ketiga, saudara tahu, hari terakhir, Ibu Flora cari gokar lagi. Dan pada waktu gokar, dia pakai mobil yang pertama tadi. Dan dia ambil lagi, kita berdua pergi ke Sembilan. Terus saya berdoa gini, Tuhan, masa 3 kali orang bertemu dengan saya tidak dimenangkan? Tuhan, aku minta dia. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya minta dia dan saya tantang dia terima Yesus. Lalu tiba-tiba dia nangis. Ketika dia nangis, meneteskan air mata. Saya tanya, kenapa Bapak meneteskan air mata? Sebenarnya dari hari pertama jantung saya berdebar-debar, tapi saya menolak. Saya sebenarnya lagi susah Pak, saya sebenarnya lagi sedih Pak. Tapi karena Bapak berulang-ulang menceritakan dan akhirnya saya tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan siap menolong hidup saya. Saya mau terima Yesus. Aduh, hati saya saudara nangis. Ternyata keluarganya ada yang Kristen. Dulu sering cerita kepada dia, cuman gak ada yang menantang dia. Dan hari itu dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nanti ada mahkota sukacita kalau saudara. Saudara yang ikut isi 03, saudara akan dilatih lebih dalam. Ada seorang hamba Tuhan namanya Thomas Manson. Dia berkata begini, you can share your testimony in many ways. By the word you speak, by the example you set, by the manner in which you live your life. Jadi terjemahnya kira-kira gini, kamu bisa menceritakan kesaksian kamu di segala macam cara. Kamu bisa berkata-kata, kamu bisa juga memberikan contoh hidup dan kehidupanmu sehari-hari yang bisa dilihat oleh banyak orang. Itulah yang akan membuat Kristus bisa nyata dalam kesaksian saudara. Saya setuju dengan Thomas ini dan apa yang disampaikan, sebab saya yakin kesaksian saudara bisa dengan perkataan dan juga bisa perbuatan. Dan saya memenangkan jiwa banyak sekali yang saya tidak duga. Kadang di bus, kadang di pesawat, kadang di taksi, kadang di rumah, kadang di khotbah. Dan saya berdoa bukan hanya saya yang memenangkan jiwa, tapi setiap saudara yang mendengar kebenaran ini, yuk kita sama-sama supaya saudara nanti menerima mahkota sukacita. Doa saya supaya saudara terima mahkota sukacita karena saudara rajin memenangkan jiwa. Dan yang terakhir, lalu kita siapkan perjamuan kudus ya, siapkan. Yang terakhir, mahkota apa yang tersedia Pak? Yang kelima, mahkota yang kelima adalah mahkota kemuliaan. Diberikan bagi siapa? Diberikan bagi orang yang memelihara domba-dombanya Tuhan. Atau yang memelihara jemaat Tuhan. Jadi saudara ketua-ketua Kersel, kalau saudara tidak ngambek ketika anggota Kersel nggak datang, saudara akan terima mahkota kemuliaan. Ketua rayon, ketua distrik, sabar, tahan. Supaya kalau ada orang yang ngeyel, orang yang nggak datang, tetap setialah, jangan marah-marah. Setialah, orang yang menggembalakan domba akan menerima mahkota kemuliaan. Saya berdoa supaya setiap saudara melayani keluargamu, saudara menggembalakan, saudara melayani temanmu, saudara menggembalakan dia, bahwa dia kepada Tuhan. Lalu masukin di TC 01, dia akan dibina, lahir baru, dibaptis, baca firman Tuhan. Saudara menggembalakan dia, dan saudara akan terima mahkota kemuliaan. Wow. Saya berdoa, 5 mahkota akan dibagikan di masa 7 tahun ini. Dan saya tidak tahu, nanti saya akan cerita kemudian di masa-masa berikutnya. Tapi saya akan bicara di 7 tahun tribulation ini. Akan saya bicara dalam 3 sesi dan saya berdoa supaya saudara di masa rapture, tribulation di 7 tahun ini saya akan bicara dalam 3 sesi ke depan. Saya berdoa supaya menolong saudara dan mari kita siapkan hati kita
untuk menerima perjamuan kudus. Maranatha, 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 Tuhan datanglah, persiapkanlah dirimu, sambut kedatangannya. Maranatha, 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 Kristus datanglah. Hari itu hari yang termulia. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaannya. Bersama para tebusan sambutlah dia. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Raja, segala suku, kaum dan bahasa nyanyi sembah sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Biar musik saja, nyanyikan lagu ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus. Satu malam Tuhan berbicara kepada saya. Dia berkata, kamu kerjakan perjamuan kudus setiap minggu selama online, selama pandemi, supaya setiap umatku yang sakit di tengah-tengah pandemi, dia memandang salib Yesus lewat tubuh dan darahnya, maka dia akan disembuhkan. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Setiap saudara yang sakit, minumlah. Setiap saudara, maka kamu akan jadi sembuh. Setiap saudara yang minum darah Yesus, saudara akan menikmati persekutuan dengan darahnya. Mari minum dalam nama Yesus. Rikana lama ya se, haleluya. Rinala bashandara lamu, rikala maya sandu, haleluya. Mari saudara yang sakit, angkat tanganmu. Taruhlah di layar yang sama di depan saudara, dengan arahkan tangan saudara dengan tangan saya, dan kita sepakat, kita berdoa. Yes, sebab Tuhan berkata, barang siapa sepakat minta apapun maka diberikannya. Hari ini dalam nama Yesus, lihat tangan-tangan yang diangkat, dan kami sepakat dalam nama Yesus, semua sakit COVID-19 hari ini kami hardik keluar dari hidup mereka dalam nama Yesus. Semua COVID-19 hengkang dari dalam hidupmu dalam nama Yesus. Oleh bilur Yesus kamu disembuhkan, oleh darahnya kamu disucikan dan disembuhkan. Terima kesembuhan hari ini dalam nama Yesus. Saudara yang sedang menghadapi pergumulan yang berat, baik itu pekerjaan, keuangan, bisnis, keluarga, mari angkat tanganmu, arahkan tangan bersama-sama dengan saya di layar, dan saudara taruh tanganmu di layar. Yes, arahkan tanganmu bersama-sama dengan saya, sepakat dalam nama Yesus. Yes, yes. Tuhan berikan mereka tahan uji dan kekuatan ekstra, sebab roh yang ada dalam diri mereka lebih besar daripada kekuatan dalam dunia ini. Dan mereka akan bisa lewat Tuhan dari masa krisis, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam keluarga. Kekuatan yang baru turun dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Mari angkat dua tanganmu.
Naikkan penyembahanmu kepada Tuhan. Naikkan penyembahanmu. Naikkan ucapan syukurmu. Naikkan ucapan syukur. Angkat dua tanganmu. Yes. Oh, Yesus Tuhan. Shikarala barala baranalamu. Rikanarala baya shandaralamu. Jama urapi anak, urapi. Shirianaralama shandaralamu. Yes Lord, yes Lord. Mari terus kuatkan umatmu, teguhkan umatmu, biar mereka tetap tahan uji dan berjalan bersama. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri kebaktian kami. Kami mau dilengkapi, tutup dengan doa berkat. Mari angkat dua tanganmu, terimalah berkatmu. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, dijagai Tuhan keluargamu, diberkati usahamu, bisnismu, pekerjaanmu, diberkati pelayananmu. Berkat yang berasal dari Allah Bapa, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat dari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tiba waktunya kita akan menerima doa berkat. Mari angkat kedua tanganmu sesuai dengan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah keluarga besarmu, orang-orang yang kau kasihi, sahabat-sahabatmu dan rekan-rekan kerjamu menjadi murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya kasih, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin.